wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi kita selanjutnya. Melanjutkan materi kita minggu lalu yang membicarakan mengenai silogisme, maka kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita masih mengenai silogisme sebagai salah satu bentuk penalaran deduktif. Kita akan menggunakan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, gitu ya, materi sebelumnya, untuk lebih mengenal lagi bagaimana kita menganalisa argumen deduktif yang berupa silogisme dan bagaimana cara mengevaluasinya, gitu ya. Jadi kemarin kita telah membahas mengenai silogisme, yaitu argumen yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Nah, dua premis itu apa saja, gitu ya. Jadi premis yang pertama kita sebut sebagai premis mayor, gitu ya, dan yang kedua disebut sebagai premis minor, gitu ya. Jadi dua premis yang ada dalam silogisme disebut premis mayor dan premis minor. Nah, apa kemudian fungsi dari kedua premis tersebut terhadap kesimpulan? Jadi kita lihat di sini kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini terdiri dari minor, gitu ya, kata-kata term minor, gitu ya, yang kemudian menjadi subjek, gitu kan, dan kemudian term mayor yang kemudian dia menjadi predikat. Jadi dari silogisme tersebut, kesimpulan itu terdiri dari premis mayor yang menjadi predikat dan juga premis minor sebagai subjeknya, gitu ya. Nah, premis kita bahas pertama adalah premis mayor terlebih dahulu. Jadi premis mayor di sini terdiri dari dua bagian, gitu ya. Yang pertama kita sebut sebagai middle term, gitu ya. Ini kata-kata baru atau konsep baru, middle term yang nanti kita akan singkat menjadi M, dan kemudian premis mayor, gitu ya, yang kita singkat sebagai P, gitu ya. Premis mayor dan premis premis mayor, gitu ya. Jadi premis mayor itu yang akan kemudian menjadi P, kita sebut sebagai P. Nah, sedangkan di premis minor terdiri dari dua bagian juga, yaitu kita sebut sebagai premis minor, kita singkat sebagai S, dan ada middle term yang kita singkat sebagai M. Nah, jadi kita lihat di premis mayor dan premis minor ada satu bagian yang sama, gitu ya, yang kita sebut sebagai middle term, gitu ya. Middle term adalah bagian dari premis yang ada di premis mayor dan premis minor, gitu ya. Nah, sehingga ketika sampai ke kesimpulan tidak ada lagi middle term yang akan berada dalam kesimpulan tersebut. Jadi kesimpulan tadi hanya merupakan kombinasi atau susunan dari middle term, minor term maksud saya, yang merupakan asalnya dari premis minor, gitu kan. Ada major term yang kemudian berasal dari premis mayor, gitu ya. Jadi urutannya dari kesimpulan adalah diawali dengan premis minor terlebih dahulu dan kemudian susul dengan atau diikuti dengan premis mayor, gitu ya. Premis minor sebagai subjek dan premis minor sebagai subjek dan premis mayor sebagai predikat. Nah, ini kita pahami terlebih dahulu. Jadi format standar dari silogisme itu akan menjadi seperti ini, gitu ya. Semua M, ya, semua M atau semua mamalia, semua middle term di sini adalah P, gitu ya. P adalah premis mayornya. Semua mamalia adalah hewan yang bernafas dengan paru-paru. Semua M adalah P, gitu kan. Kemudian premis minornya yaitu semua S adalah M, yaitu semua paus adalah mamalia, gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah M-nya kita hilangkan menjadi semua S adalah P, gitu kan. Nah, jadi itu kita harus pahami terlebih dahulu mengenai konsep middle term, yaitu konsep yang kemudian menjadi penghubung atau menjadi jembatan antara premis mayor dan premis minor. Nah, setelah kita mengerti mengenai premis mayor, minor, dan bagaimana posisi antara
premis mayor dan minor ketika berada di kesimpulan, kita akan mengenal yang kemudian kita sebut sebagai mood, gitu ya. Jadi mood adalah jenis proposisi yang membentuk silogisme. Jadi ketika kita diminta untuk mengidentifikasi, kalau minggu lalu kan tugasnya hanya berhenti kepada identifikasi satu proposisi. Nah, ketika kita membicarakan mengenai silogisme yang terdiri dari 3 jenis proposisi, maka kita akan diminta mengidentifikasi terlebih dahulu mood atau jenis proposisi apa yang membentuk argumen tersebut. Jadi kalau kita masih ingat mengenai A, I, E, dan O gitu ya, mengenai universal, partikular, afirmatif, dan negatif, maka itu yang akan kembali kita jadikan sebagai pegangan untuk menganalisa silogisme ini. Jadi ketika kita tadi ya, dari contoh yang pertama tadi, semua M adalah P, semua S adalah M, semua S adalah P, kita lihat bahwa ketiga jenis proposisi ini memiliki sifat yang sama gitu ya, memiliki bentuk yang sama, yaitu semua itu berarti artinya universal ya, dan adalah dalam artian dia bentuknya adalah positif, jadi dia bentuknya adalah afirmatif. Jadi universal afirmatif itu moodnya berarti A gitu ya. Jadi mayornya ini A, minornya ini A, dan kesimpulannya itu juga A. Nah, jadi seperti ini bentuk atau posisi middle term di dalam premis gitu ya. Ada berbagai macam jenis posisi yang kemudian bisa dimiliki oleh middle term di dalam premis gitu ya. Dia bisa ada di awal, di mayor dia ada di awal, minor dia ada di akhir, atau dia bisa di kedua dia bisa ada di akhir semua, atau yang ketiga dia bisa di awal semua, atau yang keempat itu yang mayor middle termnya di akhir dan di minor dia di pertama gitu ya. Jadi posisi-posisi inilah yang bisa duduki oleh middle term di dalam premis. Nah, jadi kita harus ingat terlebih dahulu ini ada di atasnya ada 1, 2, 3, dan 4. Ini juga akan berguna nantinya. Jadi mood itu tidak hanya berhenti pada 3 jenis atau 3 bentuk proposisi yang membentuk silogisme tersebut gitu ya. Tapi kita juga harus melihat posisi middle term di dalam premis tersebut untuk melengkapi mood yang akan kita identifikasi. Jadi kita lihat contoh soal di sini. Siapapun orang ambisius dapat belajar logika dan siapapun yang membaca buku adalah ambisius. Jadi siapapun yang membaca buku ini dapat belajar logika. Dari contoh ini kemudian kita breakdown menjadi 3 jenis atau 3 buah proposisi. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu proposisi ini mana yang merupakan premis, mana yang merupakan kesimpulan. Pertama, kita dapat mengidentifikasi terlebih dahulu kesimpulan, yaitu kalimat yang menggunakan atau memiliki kata penghubung jadi gitu ya. Jadi siapapun yang membaca buku ini dapat belajar logika. Jadi nomor 3 ini kita anggap sebagai kesimpulan, kita lihat sebagai kesimpulan. Kemudian mana yang merupakan premis mayor maupun minor. Nah, untuk melihat premis mayor atau minor, kita lihat terlebih dahulu susunan dari kesimpulan tersebut. Jadi kesimpulan di sini ada subjek dan ada predikat. Tadi subjek itu berasal dari premis minor, sedangkan predikat berasal dari premis mayor. Jadi kita lihat term atau kata yang ada membaca buku itu ada di premis nomor berapa? Oh, ternyata ada di premis nomor 2. Jadi premis nomor 2 ini adalah premis minor dan premis nomor 1 adalah premis mayor gitu ya. Nah, kita lihat di sini middle term ada di mana? Middle term adalah yang memiliki kata yang sama yang di premis mayor atau minor, yaitu kata ambisius. Sehingga dari breakdown ini kita bisa melihat urutannya, yaitu semua M adalah P, semua S adalah M, jadi semua S adalah P. Jadi urutannya A, dan posisi middle term untuk mayor itu ada di awal dan minor ada di mayor ada di awal dan minor ada di belakang, maka posisinya itu adalah posisi nomor 1, sehingga jenis proposisi ini adalah proposisi A1 seperti itu. Nah, berikutnya lebih kompleks lagi dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan kemudian diminta untuk melihat validitasnya gitu ya. Jadi validitas dalam argumentasi atau penalaran deduktif atau silogisme itu
tidak melihat dari validitas atau benar tidaknya premis atau kesimpulan tersebut di kenyataan gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana penarikan kesimpulan dari premis yang ada tersebut. Jadi hubungan antara premis dan kesimpulan tidak ada hubungannya dengan kenyataan, tapi lebih kepada formatnya atau bagaimana premis yang ada itu ditarik kesimpulannya, apakah sudah memenuhi standar ilmiah penarikan kesimpulan yang valid atau tidak gitu ya. Jadi berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan tersebut, maka argumen yang valid itu bisa saja memiliki premis yang salah, maksudnya adalah premis yang salah tidak sesuai kenyataan, tapi dan kesimpulannya salah gitu ya. Jadi bisa saja premis dan kesimpulannya salah, tapi bentuk argumennya itu dikatakan valid. Jadi validitas dari argumen itu tidak dilihat dari kenyataan benar atau salahnya, tapi dari formatnya, dari penarikan standar kesimpulannya itu valid atau tidak. Sedangkan untuk argumen yang invalid itu bisa saja memiliki premis dan kesimpulan yang benar, tapi penarikan kesimpulannya atau formatnya itu bukan merupakan format argumen yang valid. Jadi di sini kita harus melihat terlebih dahulu perbedaan antara penarikan kesimpulan, penalaran yang mana berkaitan dengan deduktif, berkaitan dengan penalaran yang mana berasal dari premisnya, itu bisa saja dikatakan dia valid walaupun sebenarnya premis dan kesimpulannya itu salah, dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Jadi kita lihat dua contoh ini. Ada dua contoh yang memiliki mood yang sama, yaitu AAA gitu ya. AAA dan figurnya sama-sama satu, atau posisi middle termnya sama-sama di posisi satu. Contoh yang pertama, semua ikan adalah hewan, semua hiu adalah ikan, semua hiu adalah hewan gitu ya. Apakah ikan adalah hewan? Apakah ikan adalah hewan? Ya, ikan adalah hewan. Hiu apakah ikan gitu ya? Iya gitu ya. Jadi kita kalau dari sekali membacanya seolah-olah ini valid gitu ya. Formatnya sama AAA1. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita ubah di sini middle termnya, kata-katanya kita ubah, kata middle termnya berubah. Yaitu semua pisang adalah hewan, semua hiu adalah pisang. Kesimpulannya semua hiu adalah hewan gitu ya. Dari middle term yang awalnya ikan kita ubah menjadi pisang. Kesimpulannya sama gitu ya. Nah, yang mana yang valid? Apakah tidak valid semua? Apakah valid semua gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa semua pisang adalah hewan, pisang kok hewan gitu ya. Atau semua hiu adalah pisang, seolah-olah dua dari premis di sini salah gitu ya. Tapi dia bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang terdengar benar gitu ya. Nah, sehingga kita kembali lagi ketika membicarakan mengenai validitas dari silogisme atau argumen deduktif, kita tidak lagi melihat dari premisnya. Kita tidak melihat dari apakah premis ataupun kesimpulannya itu terdengar benar, tapi formatnya itu sesuai dengan format ilmiah atau format yang valid atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah sebuah argumen itu valid atau tidak, pertama kita tadi ya sudah mempelajari ada proposisi A, I, E, dan O, kemudian kita akan melihat aturannya. Jadi kita akan melihat atau menilai suatu argumen itu valid atau tidak, ada aturannya. Nah, pertama kita akan mengenal atau berkenalan terlebih dahulu dengan konsep distribusi. Jadi konsep distribusi itu berkaitan dengan apakah subjek ataukah predikat itu terdistribusikan secara sama gitu ya, terdistribusikan secara sama. Kita lihat langsung contohnya saja. Yang pertama adalah kita ingat bahwa dalam argumen atau proposisi itu ada subjek dan predikat gitu ya. Di subjek, sebuah subjek itu dikatakan distributed atau undistributed gitu ya, itu berkaitan atau berhubungan dengan kuantitas. Kita ingat kuantitasnya dari subjek atau predikat itu ada dua, yaitu universal dan particular. Ketika subjeknya itu universal gitu ya, subjeknya universal, maka kita akan mengatakan bahwa subjek itu adalah distributed. Sedangkan ketika subjek itu adalah particular,
maka kita akan mengatakan subjek tersebut adalah undistributed gitu ya. Jadi universal seperti kata semua, tidak ada, katakan sebagai subjek yang distributed, sedangkan yang partikular yang menggunakan kata beberapa itu kita sebut sebagai subjek yang undistributed. Nah, bagaimana dengan predikat? Predikat ketika subjek berhubungan dengan kuantitas, maka predikat berhubungan dengan kualitas gitu ya, yaitu berkaitan dengan negatif atau afirmatif, negatif atau positif. Jadi kualitas dari predikatnya itu yang akan menentukan seperti apa predikat tersebut dikatakan distributed ataupun undistributed gitu ya. Jadi untuk lebih mudahnya seperti ini. Nah, untuk lebih mudahnya seperti ini saja, bahwa aturan pertama dari validitas adalah kita mengidentifikasi dulu distributed atau undistributed. Nah, untuk lebih mudahnya kita akan melihat terlebih dahulu dari proposisi, jenis proposisi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada A, ada I, ada E, ada O. Nah, setiap dari proposisi tersebut, teman-teman sudah ketahui bahwa dia memiliki sifat tertentu, yaitu A itu adalah universal afirmatif, I itu particular afirmatif, E universal negatif, dan O adalah particular negatif. Nah, dari sifat-sifat ini kita kemudian translatekan atau terjemahkan ke dalam distributed atau tidak, gitu ya. Sehingga untuk proposisi A, subjeknya itu distributed, predikatnya undistributed, dan seterusnya sampai yang O gitu ya. Jadi ini nggak usah dihafalkan, tapi Anda harus pahami terlebih dahulu bahwa ini adalah aturan pertama dalam menentukan validitas sebuah argumen. Nah, aturan kedua di sini ada 4 macam aturan lagi yang akan kita lihat untuk menentukan apakah validitas dari sebuah argumen atau silogisme tersebut itu valid atau tidak. Nah, aturan ini ada 4 gitu ya. Untuk menentukan apakah silogisme itu valid atau invalid, maka dicek terlebih dahulu dengan aturan tersebut gitu ya. Ada 4 aturan yang akan kita bahas. Jika silogisme itu memenuhi keempat dari aturan tersebut, maka dia valid, dan ketika melanggar satu saja maka dia langsung dikatakan invalid gitu ya. Nah, langsung saja kita mulai aturan validitas yang pertama, yaitu adalah berkaitan dengan middle term. Jadi ketika melihat argumen deduktif, lihatlah middle term-nya terlebih dahulu. Nah, pertama adalah middle term. Middle term harus terdistribusi paling tidak dalam satu premis. Harus terdistribusi paling tidak dalam satu premis. Jadi kita akan melihat lagi ke kolom yang sudah kita buat sebelumnya, gitu ya. Salah satu premis, mayor atau minor, harus membuat pernyataan tentang keseluruhan kelas yang ditunjukkan oleh middle term-nya. Jika middle term undistributed di kedua premis, maka silogisme tidak menyediakan kaitan yang cukup kuat antara S dan P. Sehingga M itu paling tidak, atau middle term itu paling tidak harus ada satu yang distributed. Tidak boleh kedua middle term atau posisi middle term di dalam proposisi itu semuanya adalah undistributed. Kita lihat contohnya terlebih dahulu, yaitu semua P adalah M, gitu ya. Semua S adalah M, semua S adalah P. Kita langsung identifikasi dari mood dan figurnya. Moodnya di sini adalah AAA, gitu ya. Ini kan universal semuanya. Di sini adalah universal afirmatif semua. Posisi middle term-nya itu ada di figur atau di posisi kedua, yaitu berada di belakang, gitu ya. Nah, kemudian M menempati posisi predikat di kedua premis, gitu ya. Padahal kita ketika lihat semuanya menggunakan premis 1 dan premis 2 itu menggunakan proposisi A, padahal kita lihat di sini proposisi A seperti apa, gitu ya. Proposisi A yang distributed itu ada di subjek, gitu ya. Padahal middle term ada tidak yang berada di subjek, gitu ya. Middle term semuanya berada di posisi belakang, di predikat, gitu kan ya. Sehingga tidak ada satupun middle term yang terdistribusi di argumen tersebut, gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat lagi bahwa subjek dan predikat itu yang kemudian kita anggap sebagai posisi yang nanti akan menentukan middle term-nya itu berada di mana, gitu ya. Jadi walaupun di sini adalah P, gitu ya. Walaupun di sini adalah P, ini bukan predikat, tapi kalau Anda
lihat lagi di catatan sebelumnya, P di sini itu adalah posisi yang nantinya akan mengisi predikat yang ada di kesimpulan gitu ya. Jadi sebenarnya ini kita sebut sebagai major atau major term atau kata yang berada di premis mayor. Jadi bukan P sebagai predikat di premis mayor. Jadi P ini kita anggap P karena nanti dia akan menduduki posisi predikat yang ada di kesimpulan. Begitu juga S di sini, walaupun di depan dia bukan S maksudnya, tapi adalah middle, tapi adalah minor term yang nantinya akan menduduki posisi subjek yang ada di kesimpulan gitu ya. Jadi jangan salah konsep S dan P yang ada di atas gitu ya. Intinya yang ada di awal itu semuanya kita anggap sebagai S, yang belakang itu adalah P gitu ya. Sehingga ketika kita ada contoh, semua hewan adalah ikan, semua hiu adalah ikan, semua hiu adalah hewan, gitu ya. Ini terdengar tidak ada yang salah, gitu ya. Terdengar benar, gitu ya. Semua hiu itu hewan, gitu ya. Terdengar benar, tapi sebenarnya masih bisa disanggah bahwa ada hiu yang bentuknya boneka, ada hiu yang bentuknya mungkin patung, gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga mood dan figur A2 ini adalah invalid gitu ya, karena tidak memenuhi aturan yang pertama. Kita lihat contoh yang valid seperti apa. Yaitu semua M adalah P, semua S adalah M, semua S adalah P. Mood atau figurnya A1 gitu ya. Kita lihat posisi middle term-nya. Middle term ada di awal untuk mayor dan ada di akhir untuk yang minor gitu ya. Kita lihat tadi, kembali lagi kita lihat di sini. Untuk proposisi A ada di mana yang distributed? Ada di subjek. Ada nggak yang di subjek terdistribusi? Ada, yaitu ada di premis mayornya. Berarti apa? AAA1 itu adalah valid gitu ya. Adalah format proposisi yang valid. Contohnya adalah semua ikan adalah hewan, semua hiu adalah ikan, semua hiu adalah hewan gitu ya. Jadi sama-sama dia mengarah ke kesimpulan yang sama, semua hiu adalah hewan, tapi proses penarikan kesimpulannya itu kita anggap valid yang kedua. Contoh yang nomor 2 gitu ya. Jadi kita ingat lagi bahwa kesimpulan di sini atau validitas di sini tidak berhubungan dengan benar atau tidaknya premis atau kesimpulan, tapi penarikan kesimpulannya itu sudah menggunakan format yang valid atau tidak. Aturan yang kedua, kita akan setelah tadi kita memperdulikan atau berfokus ke middle term, kita akan berfokus kemudian ke kesimpulan, gitu ya. Kita lihat ke kesimpulannya, apakah kesimpulan tersebut akan membuat argumen tersebut valid atau tidak. Yaitu jika salah satu subjek atau predikat di kesimpulan itu distributed, maka di premis itu juga harus terdistribusi di subjek atau predikatnya. Jadi fokus kita sekarang ada di subjek atau predikat yang ada di kesimpulan. Oke ya, fokus kita ada di sini, gitu kan. Kita lihat terlebih dahulu mood sama figurnya gitu ya. Mood sama figurnya itu AAA posisinya ketiga, yaitu ketika M atau middle term ada di depan gitu kan. Kita lihat subjek berasal dari premis minor gitu ya, premis minor. Berarti subjek kan berasal dari sini gitu kan. Yang mana posisi predikatnya adalah undistributed. Kita lihat subjek berasal dari premis minor yang mana posisinya adalah undistributed. Jadi kita lihat di sini A itu ya, proposisi A, subjeknya itu distributed, sedangkan predikatnya adalah undistributed. Subjeknya itu berasal dari ini minor gitu ya. Kita lihat di minornya, S-nya distributed enggak? Ternyata S-nya undistributed gitu kan. Berarti hal ini menunjukkan bahwa AA3 adalah argumen atau silogisme yang invalid gitu ya.
Contohnya adalah semua ciptaan Tuhan adalah hewan, semua ciptaan Tuhan adalah mamalia, semua mamalia adalah hewan. Ya, jadi jangan terjebak dengan kesimpulan yang terdengar benar itu adalah selalu valid. Padahal kalau kita lihat dari proposisinya ini adalah silogisme yang invalid. Ketiga adalah kita akan berfokus ke masalah premis apakah negatif tidak gitu ya. Jadi tidak boleh kedua premis itu sama-sama negatif. Paling tidak harus ada satu premis yang negatif gitu ya. Jadi harus ada salah satu premis yang negatif maksud saya. Jadi kalau di sini ada premis tidak ada M yang P, tidak ada S yang M, kesimpulannya adalah tidak ada S yang P. Kita lihat di sini bahwa premisnya itu sama-sama, kedua premis tersebut sama-sama negatif gitu kan ya. Nah, berarti dia dianggap tidak memenuhi aturan yang ketiga, yaitu paling tidak hanya salah satu premis yang negatif gitu ya. Jadi figur EEE1 ini adalah invalid. Dan yang aturan terakhir adalah jika ada premis yang negatif, jika ada salah satu premis yang negatif, maka kesimpulan juga harus negatif. Jadi tidak boleh ada salah satu premis yang negatif tapi kesimpulannya itu positif, gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah tidak ada P yang M, tidak ada S yang M, semua S adalah P, gitu ya. Ini dikatakan menjadi melanggar dari aturan yang keempat karena apa? Karena kedua premis ini negatif tapi kesimpulannya adalah positif. Oke, jadi dari yang kita pelajari tadi, kita akan berusaha untuk berlatih untuk menentukan validitas dari silogisme yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah semua P adalah M, tidak ada S yang M, tidak ada S yang P, gitu ya. Semua P adalah M, moodnya adalah, kita lihat di sini, moodnya adalah A, gitu ya, figurnya, moodnya adalah AEE, yaitu A itu karena semua P adalah M itu adalah universal afirmatif, tidak ada S yang M itu universal negatif, tidak ada S yang P itu juga universal negatif, gitu ya. Kemudian kita lihat posisi dari middle term-nya ada di belakang, yaitu yang menunjukkan dia berada di posisi figur kedua. A itu distribusinya itu ada di subjeknya, gitu ya. Ada di subjeknya, padahal subjek ini apakah M? Bukan, gitu ya. Kemudian kita lihat terlebih dahulu yang minornya. Yang distributed, kalau yang di E itu ada di S maupun yang ada di P-nya gitu ya, atau di predikatnya. Sehingga karena posisi M di sini itu juga distributed untuk proposisi E, maka M terdistributed di premis minor gitu ya. Jadi harus membawa tabel posisi distribusi tadi. Yang kedua di kesimpulan, apakah dalam kesimpulannya subjek atau predikatnya itu terdistributed di premis yang ada di atasnya gitu ya. Jadi tadi E distributed ada di mana? Di dua-duanya, di S dan P-nya itu sama-sama distributed gitu kan. Nah, kita lihat mana yang terdistributed di atasnya. Ternyata tadi ya terdistributednya itu yang di P itu kan tidak distributed gitu kan ya. Yang terdistributed adalah yang S gitu ya. Karena S ini tadi juga di proposisi E itu adalah distributed. Jadi di kesimpulan predikat terdistribusi di premis minor check gitu ya. Kemudian tidak ada dua negatif premis. Apakah di sini premisnya ada berapa? Kalau premisnya tidak ada dua, cuma satu, maka dia memenuhi gitu kan ya. Dan yang ketiga, apakah kesimpulannya yang negatif itu ada juga premis yang negatifnya gitu kan. Ternyata iya, di sini kesimpulannya adalah negatif karena salah satu premisnya itu juga negatif. Jadi cek. Jadi apakah kemudian mood AEE dengan figur 2 ini valid atau tidak? Jawabannya adalah valid. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Semua M adalah P, itu adalah
A gitu ya, moodnya adalah A. Tidak ada M yang S, itu proposisinya E, dan beberapa S bukan P, itu O. Kita lihat middle term untuk yang pertama di premis mayor. Semua M adalah P, semua M adalah P untuk proposisi A terdistribusi ada di subjeknya, gitu ya. Ada di subjeknya. Jadi posisi dari subjeknya ini adalah terdistribusi, gitu ya. Jadi premis mayornya itu terdistribusi di middle termnya. Kemudian di middle term di proposisi M, di posisi E maksud saya, di posisi E ini di subjek ataupun predikatnya sama-sama distributed. Jadi posisi M di sini juga distributed. Sehingga middle term dikatakan terdistribusi di semua premis. Kedua, apakah di kesimpulan yang terdistribusi itu juga terdistribusi di premis asalnya gitu ya. Jadi proposisi O itu distributednya hanya ada di P gitu ya, hanya ada di predikatnya. Nah, predikat ini berasal dari premis mayor. Berasal dari premis mayor. Nah, kita lihat apakah posisi P di sini juga terdistribusi di proposisi A gitu ya. Ternyata tadi proposisi A itu yang terdistribusi itu hanya ada di posisi yang awal atau yang subjek. Sehingga di kesimpulan predikat yang terdistribusi tidak terdistribusi di premis mayornya. Jadi tidak valid. Kemudian aturan yang ketiga, apakah premisnya semuanya negatif? Ternyata tidak, hanya ada salah satu yang negatif sehingga cek valid. Dan terakhir kesimpulannya negatif. Apakah juga diikuti dengan salah satu premisnya yang negatif? Ternyata iya. Nah, tapi tadi aturannya, walaupun ada 4 aturan, walaupun hanya ada satu saja yang kemudian tidak memenuhi, gitu ya, tidak memenuhi dari keempat aturan tersebut, maka sama saja atau masih disebut sebagai invalid, gitu ya. Jadi demikian materi dari saya. Nanti kita akan memperdalam lagi mengenai distributed, mengenai validitas ini di latihan-latihan soal yang akan saya berikan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.